adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudara terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Selasa 22 November 2022, di mana kita memperingati Santa Cecilia, perawan dan martir. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kristus sumber kemurnian dan tumpuan kemartiran yang mengganjar keduanya, dengarkanlah doa hamba. Perawan tabanan mudi yang kami kenangkan ini merebut 2 mahkota sebagai martir dan darah. Santa Cecilia, semoga berkat doamu kau lebur semua dosa yang pernah kami lakukan tergoda bujukan lawan. Mulalah engkau ya Tuhan yang lahir dari perawan bersama Bapa dan Rohnya sepanjang segala masa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu untuk kehadiran Santa Cecilia dalam gereja, di mana dia sebagai seorang wanita telah mewartakan kabar gembira baik kepada suaminya Valerianus maupun Tibutius, yang kemudian dibaptis oleh uskup atau Paus Gaius, uskup Roma. Biarlah kami juga belajar dari Santa Cecilia agar kami menjadi pewarta kabar gembira yang menceritakan pengalaman iman kepada orang-orang di sekitar kami. Demi Kristus Putramu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 21 ayat 5 sampai dengan 11. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Lalu murid-murid bertanya, Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah jangan sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara terkasih, hari ini kita peringati Santa Cecilia. Baru-baru ini di Kupang diadakan Pesparani, yaitu kelompok penyanyi, liturgi penyanyi rohani yang terjadi dalam kelompok kor, dewasa, remaja, campuran, kemudian juga bagaimana membaca kitab suci, mendaraskan mazmur dan sebagainya. Pada pokoknya mereka masuk dan merayakan atau melaksanakan apa yang disebut dengan bidang liturgia dalam panca tugas gereja, yaitu koinonia, diakonia, martiria, dan koinonia. Liturgia adalah puji-pujian pada Tuhan. Konon disampaikan bahwa Santa Cecilia adalah pelindung para penyanyi.
Dan digambarkan bahwa gadis cantik ini suaranya merdu. Dan digambarkan ketika ia dibakar, dia menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Siapakah sebenarnya Santa Cecilia ini? Tidak ada data historis yang jelas, tapi sebagian merupakan legenda. Namun yang paling penting bahwa dia ada dan hidup di Roma sebagai gadis cantik yang kemudian dipersunting oleh seorang bangsawan bernama Valerianus. Valerianus pada saat menikah belum tahu bahwa calon istrinya itu adalah seorang pengikut Kristus. Dan ketika mereka sudah menikah, maka Cecilia memproklamirkan diri, menyatakan diri bahwa dia adalah seorang pengikut Kristus. Banyak argumen yang disampaikan bahwa hidupnya ingin diserahkan kepada Kristus. Valerianus memahami apa yang diinginkan sang istri dan mengikutinya. Bahkan ia katakan, aku suka ketemu malaikatku loh. Lalu suaminya katakan, bagaimana caranya? Kalau engkau mau ketemu malaikat, engkau harus dibaptis. Maka kemudian mereka menghubungi uskup Roma bernama Gaius dan kemudian dipermandikan. Setelah mempunyai pengalaman dipermandikan, maka Valerianus pun juga memperbincangkannya dengan saudaranya Tiburtius, dan Tiburtius pun juga bergabung menjadi seorang Kristiani. Perlu diketahui saat itu adalah saat gelap bagi gereja Katolik. Umat Katolik dikejar-kejar dan mereka berkumpul biasanya di katakombe di bawah tanah. Namun banyak juga yang tertangkap kemudian dibunuh. Tiburtius dan Valerianus, saudara yang kompak untuk membantu menguburkan orang-orang yang dibunuh secara layak. Kadang-kadang dibiarkan saja begitu. Namun lama-lama ketahuan bahwa mereka adalah pengikut Kristus, maka mereka juga ditangkap dan dibunuh. Akhirnya Santa Cecilia juga ditangkap dan dia dianiaya, dimasukkan ke dalam tempat pembakaran. Tetapi digambarkan bahwa dia tidak apa-apa. Maka kemudian kepalanya dipancung. Itulah cerita atau kisah Santa Cecilia. Hari ini kita juga membicarakan tentang apa yang disampaikan dalam Injil. Itu berbincang-bincang tentang bangunan yang megah. Bangunan yang megah dan dibuat oleh manusia dalam rangka untuk memuliakan Tuhan, pada umumnya dibuat cantik dan indah secara arsitektur. Dalam Injil pada hari ini, Yesus mengingatkan yang berupa batu-batuan, gedung-gedung, juga termasuk tubuh kita bersifat sementara. Maka apa yang kita tempel, contoh dalam kalau kita pergi Koloseum, ya, juga dulu bagus, sekarang sudah tidak ada apa yang ditanam di sana. Karena itu, saudaraku terkasih, refleksi tentang bangunan yang digambarkan dalam Injil pada sore hari ini adalah bahwa yang paling utama diri kita. Ya, bagaimana dengan diri kita? Bila kita sudah dibaptis, kita menjadi pewarta kabar gembira sebagaimana yang dilaksanakan oleh Cecilia, Tiburtius maupun Valerianus. Takut akan Allah akan melahirkan satu daya kreativitas untuk memuji Tuhan, berbuat baik, ya, menghindari hal-hal yang buruk.
bahkan juga menghindari berita-berita yang tidak beres. Kita kenal saat ini hoax. Dan kita memfokuskan pada kasih Tuhan. Bagaimana kita melaksanakan dan mengisi hidup kita dalam kenyataan hidup sehari-hari. Dan jangan lupa bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita mendapat banyak tantangan. Tantangan itu banyaknya berbau materi dan kekuasaan. Tetapi sebagai seorang yang beriman, kita harus tetap teguh memegang apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita, yaitu anugerah pembaptisan, kasih Tuhan yang menjanjikan keselamatan. Dan Tuhan memberikan kepada kita mahkota yang perlu kita jaga, yaitu mahkota kebijaksanaan, mahkota iman, harapan, dan kasih. Maka berbagilah bersama dengan saudara-saudara yang Tuhan berikan kepada kita sebagai wujud dan ungkapan kasih kita kepada Tuhan. Sehingga baik dalam bentuk bangunan maupun dalam diri kita gunakan untuk memuliakan Tuhan, untuk menyejahterakan saudara-saudara kita sekitar, dan juga untuk diri kita agar kita menjadi orang yang berbahagia dan merasa beruntung karena telah memberikan yang terbaik. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita, dan Santa Cecilia doakanlah kami. Amin.